Halo teman-teman. Halo. Halo. Halo guys. Video kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat, aku akan memperkenalkan diri untuk supaya kita saling kenal gitu. Sebelum aku melanjut video kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe dulu di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke? Perkenalkan, nama saya aja deh. Perkenalkan, nama saya Ardi. Usiaku sekarang 19 tahun. Saya anak kelima dari 10 bersaudara. Saya punya kakak 3 dan punya 6 adik. Ya, 6 adik. Saya orangnya humoris, penyayang, ceria, dan ya itulah. Bisa yang ngelawak, suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni, terus suka ngelakuin apa aja yang penting bikin saya senang. Itu sih hobi saya. Dan hobi saya suka membaca, menulis, bercerita, makanan kesukaan. Saya lebih suka makan nasi goreng, tapi makanan favorit makanan favorit saya itu bakso. Itu andalan gue sih. Gue asik. Dan nasi goreng andalan saya itu ada di Cafe LDR dong. Siapa dulu kalau pembuatnya? Teman saya, Alda. Hai Alda. DJ Nansuya. Sekolah. Saya merupakan alumni SMK Negeri 1 Bantaeng, lulusan angkatan tahun ini. Terus SMP-nya di MTS Marif Tumbalgani dan SD-nya di SD Negeri 2 Lemban Cina. Kuliah. Kalau ditanya mengenai kuliah, sebenarnya dari sejak saya kelas 3 SMP, saya sudah punya rencana untuk kuliah. Tapi apalah daya, tahun ini nggak bisa kuliah. Mungkin tahun depan baru bisa kuliah. Doain aja, amin. Kalau ditanya universitas impian, sebenarnya pas saya lulus SMK, saya punya target untuk bisa masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau di UGM. Kalau masuk isi ambilnya Sentra Tasik mungkin ya. Terus kalau masuk UGM ambilnya sejarah, tapi terserah dari Allah aja deh. Maunya saya di mana gitu. Saya kuliahnya di mana, univnya di mana, terserah dari yang di atas saja. Intinya saya bisa kuliah dimanapun. Mimpi sebenarnya saya punya banyak mimpi sih, tapi tidak mungkin kan semua mimpi saya itu terwujud. Mimpi saya yang pertama, saya pengen jadi YouTuber terkenal se-Indonesia, sedunia. Ya, saya pengen jadi YouTuber terkenal seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, Mbak Wong, Deddy Kobuser, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, saya pengen jadi pengusaha di bidang permakanan. Ngelucu ya Anda. Saya di bidang kuliner. Saya pengen jadi pengusaha di bidang kuliner.
kuliner. Ya, kuliner. Itu maksud saya. Dan mimpi saya yang ketiga adalah apa ya? Saya pengen jadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Saya pengen ketika ada orang yang butuh saya bisa membantu. Saya bisa, intinya saya bisa membantulah mereka yang membutuhkan saya. Itu sih mimpi saya. Semoga jadi kenyataan. Amin. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Pekerjaan saya sekarang, saya kerja di sebuah kafe di Pantai Seruni, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama kafenya Kafe LDR. Ini kafe cukup terkenal di Bantaeng karena salah satu menunya yang ngetop. Saya bekerja sebagai waiter di kafe tersebut yang tugasnya melayani sepenuh hati dan sepenuh jiwa dan raga ini. Ya. Dan akhir-akhir ini saya sibuk nulis cerita pendek dan saya berusaha dengan sekuat tenaga, sekuat jiwa raga saya mengembangkan channel YouTube ini yang subscribernya sedikit dan view-nya sedikit. Tapi tolong dibantu, tolong dibantu ya dengan cara subscribe, menonton video ini, menonton setiap video saya setiap hari. Oke? Kehidupan, perjalanan kehidupan. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan, pasti panjang, nggak ada putus-putusnya, nggak ada ujungnya kalau kita berbicara masalah kehidupan. Tapi di sini saya mau sedikit bercerita mengenai pengalaman hidup saya, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Dulu ketika saya masih berumur 6 tahun, saya bekerja sebagai pemulung barang bekas yang bawa karung-karung itu. Ya. Sampai saya mau lulus SMP. Iya. Saya masih mulung. Saya lakukan itu untuk supaya saya bisa dapat uang jajan, karena waktu itu orang tua saya sangat susah sekali mengenai masalah ekonomi. Itu bisa dibilang keluarga saya itu keluarga yang bisa dibilang serba kekurangan pada waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah ada-ada aja. Iya. Dan menjadi seorang pemulung pasti ada banyak sekali ejekan, hinaan yang kita dapat dari teman kita, teman sekolah kita, teman satu kampung kita, maupun orang-orang dari luar. Itu pasti. Karena pekerjaan yang saya lakukan pada waktu itu merupakan pekerjaan yang mungkin kebanyakan orang menganggap pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang paling hina menurut mereka. Pernah ada pengalaman sangat menyedihkan bagi saya ketika saya pergi memulung. Pada saat itu saya berangkat memulung berdua dengan kakak perempuan saya, mengendarai gerobak beca yang dibawa oleh kakak saya. Nah, setelah saya berkeliling mencari barang bekas, saya beristirahat di pinggir trotoar. Tiba-tiba ada
serombolan, sekumpulan anak muda yang seumuran dengan kakak saya. Awalnya mereka baik sama kita. Mereka ngasih uang ke kita, ngasih minuman ke kita, ngajak ngobrol dengan baik. Tapi lama-lama mereka tiba-tiba menghina saya dan kakak saya. Barang bekas saya dilempar ke tengah jalan. Dan yang paling menyedihkan pada saat itu, saya dan kakak saya, muka saya dan kakak saya diludahi sama mereka. Itu pengalaman yang mungkin paling menyedihkan bagi saya, yang paling sedih menurut saya. Dan pada suatu hari awal saya masuk SMA, saya bermimpi, saya berharap saya bisa naik pesawat. Saya pengen ngerasain naik pesawat waktu itu. Dan tidak lama kemudian, 1 atau 2 hari, terwujudlah. Saya dipanggil dinas PPA dan PPA untuk mengikuti festival Hari Anak Nasional di Surabaya pada tahun 2018. Dan itu merupakan pengalaman yang tidak akan saya pernah lupakan. Dan itu merupakan pertama kalinya saya naik pesawat, nginap di hotel, dan makan makanan enak, terus berkeliling dengan teman-teman forum anak di kota Surabaya. Dan sedikit motivasi buat teman-teman, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Sebesar apapun rintangan yang kalian hadapi, itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jadi jangan pernah patah semangat, kejarlah apa yang kalian inginkan, kejarlah apa yang kalian impikan. Motivator mama sih. Iya, mama. Karena beliau saya bisa hidup sampai sekarang. Karena beliau semangat saya terus berkobar. Beliau selalu memotivasi saya untuk selalu tetap semangat, selalu selalu semangat mengejar cita-cita saya. Beliau sih motivator saya. Orang baik. Kalau orang baik sudah pasti banyak sih orang baik di dunia ini. Tapi yang pernah yang pernah saya temuin adalah beberapa orang baik yang pernah saya temuin itu ada di tempat kerja saya, di KP LDR. Semuanya orang baik di sana. Ada Kak Nova, ada Kak AA, ada Kak Rati, Kak Lilis, Kak Iqbal, Kak Asma, Kak Ainun, Kak Wahyu, ada Alda, The Bets, ada Betty, ada Kak Hendrik, sarangnya Kak Hendrik, The Bets, kakak The Bets. Terus ada sobat saya, Paldin. Mereka adalah orang baik yang pernah saya temuin selama hidup saya. Asik. Makasih semua teman-teman, kakak-kakak senior saya. Sarangnya opa. Makasih Kak, makasih semua. Ya, makasih sudah perhatian ke saya, sudah sayang ke saya. Makasih banyak. Oke.
Thank you sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe dong. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe.